Hey you, ketemu lagi dengan gua nih, Agung Chan. Well, kali ini tuh ada seorang yang request nih kepada gua buat ngangkat sebuah kasus yang beberapa minggu ini tuh lagi viral banget dan lagi banyak banget dibahas sama orang. Nah, kasus ini adalah sebuah kasus atau sebuah insiden berdarah yang terjadi di negara Meksiko nih, bro. Nah, dalam insiden ini tuh memakan seorang korban. Seorang wanita cantik sekaligus adalah seorang model dan influencer juga nih. Dan kabarnya dia ini tuh didor pas lagi nge-live. Nah, kalian pasti penasaran kan? Nah, tapi tahan dulu nih rasa penasaran kalian. Karena boleh dong, tinggalin like dan subscribe dulu channel gue nih. Biar kita tuh bakal update terus cerita-cerita dan kasus terbaru ke kalian semua nih, bro. Nah, daripada kalian tuh makin kepo dan makin penasaran dengan kasus yang bakal kita bahas kali ini, mari kita cus aja langsung bahas kasusnya. Let's jump into it. Well, kasus ini tuh terjadi di negara Meksiko yang menelan korban seorang wanita cantik yang bernama Valeria Marquez. Nah, kenalin dulu nih Valeria Marquez, seorang wanita cantik, beauty influencernya dari Meksiko. Dia juga seorang model kecantikan. Dia ini masih berusia 23 tahun. Nah, jadi Valeria Marquez ini mulai dikenal sama orang banyak ketika dia tuh memenangkan sebuah event kecantikan nih yang bernama Miss Rostro. Dan dikonfirmasi juga kalau si Valeria ini tuh lahir di sebuah daerah di Meksiko yang bernama Guadalajara. Dan dikonfirmasi juga kalau dia ini tuh mempunyai 100.000 lebih pengikut di TikTok nih. Dan juga 200.000 lebih pengikut di Instagram. Nah, gak cuma itu doang nih, bro. Dia ini ternyata adalah seorang owner atau dia ini mempunyai sebuah salon kecantikan di sebuah daerah yang bernama Zapopan, Jalisco di Meksiko. Dan nama salonnya ini tuh adalah Blossom The Beauty Lounge. Nah, jadi yang mau gue kasih tahu nih kepada kalian semua tentang kasus kita kali ini. Kasus ini tuh adalah sebuah kasus yang masih belum terpecahkan atau masih banyak banget nih misteri-misteri yang masih belum terungkap di dalam kasus kali ini. Nah, jadi di video kali ini, di konten kali ini, gue tuh mau mengajak kalian nih buat menguak dan mengupas semua hal yang berkaitan atau dugaan-dugaan terkait tentang kasus kali ini dari perspektif kita sebagai seorang netizen. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, sebelum kita mengupas kasus ini tuh, gue mau disclaimer dulu bahwa nanti gue bakal pakai bahasa yang sedikit gue plesetkan karena ya sesuai dengan kebijakan YouTube untuk nggak memakai kata-kata yang terlalu mengandung unsur sensitif. Nah, jadi biar enak juga kalian dengarnya, bro. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di dalam kasus Valeria Marquez ini, atau insiden berdarah yang menimpa si Valeria Marquez ini, di dalam kasus ini tuh ada 3 orang yang diduga adalah orang yang terlibat sebagai atau orang yang diduga sebagai dalangnya. Nah, orang-orang bertiga ini tuh adalah orang-orang yang dekat semua nih dengan si Valeria ini. Ya, nggak jauh seputaran hidupnya Valeria. Nah, kalian pasti penasaran siapa aja sih 3 orang ini? Nah, orang yang pertama dicurigai itu adalah orang yang bernama Erika. Well, Erika ini tuh literally adalah seorang karyawannya di salon si Valeria Marquez ini. Nah, jadi dia adalah seorang karyawan yang bekerja sehari-hari di salon itu. Nah, tapi kenapa para netizen itu berpikiran atau menduga kalau si Erika ini terlibat sebagai dalang dalam kasus yang menimpa Valeria Marquez ini? Nah, si Erika ini tuh disebut-sebut oleh netizen karena pada saat si Valeria ini didor pas dia live, orang yang mematikan live-nya atau ngambil HP-nya si Valeria ini dan terus matiin live-nya itu adalah si Erika ini sendiri. Nah, jadi orang itu banyak beranggapan karena melihat ekspresi dari Erika yang ya kayak datar aja pas ngematiin itu tuh seolah-olah dia udah tahu apa yang bakal terjadi. Nah, oke, sampai situ dulu. Lanjut orang kedua. Orang kedua ini adalah temennya si Valeria ini sendiri. Nah, nama temennya ini adalah Vivian. Nah, jadi kenapa netizen ini pun juga mengikutkan si Vivian ini? Nah, jadi bro, Vivian ini tuh adalah orang yang sering atau belakangan ini sebelum si Valeria ini tewas, adalah orang yang ngasih beberapa hadiah nih kepada Valeria.
Dan pas di hadiah ketiga itulah si Valeria ini didor sama kurir yang nganter tuh hadiah. Nah, jadi netizen itu berpikiran bahwa ini adalah rencana dari si Vivian ini sendiri untuk menghilangkan nyawa dari si Valeria. Nah, tapi kita tuh masih belum bisa mengungkap dengan jelas nih, apa motif dari Vivian ini kalau emang bener dia yang ingin menghilangkan nyawanya si Valeria. Nah, nanti kita bahas lengkapnya. Nah, lalu orang yang ketiga adalah mantan pacarnya dari Valeria nih, bro. Nah, jadi mantan pacarnya ini bernama Ricardo Ruiz Velasco. Well, dia ini adalah seorang yang dikenal sebagai sang pemimpin dari sebuah kartel terkenal di daerah Jalisco atau di tempat tinggalnya si Valeria ini. Nah, jadi kartel ini tuh bernama Cartel Jalisco New Generation atau kalau disingkat itu CJNG. Nah, jadi kartel CJNG ini dikepalai oleh si Ricardo Ruiz Velasco ini. Dan dalam kesehariannya, Ricardo Ruiz Velasco ini sering dipanggil atau punya nama julukan sebagai LRR atau udah kayak motor ninja gitu dah, kayak double R. Nah, kenapa netizen ini juga memberikan dugaan, dan dugaan yang kuat itu jatuh ke si mantan pacarnya Valeria ini. Nah, alasan kenapa netizen itu memberikan dugaan yang kuat atau orang lebih banyak curiga kepada mantan pacarnya ini adalah karena Valeria ini tuh tewas setelah berhubungan dengan si Ricardo ini. Nah, jadi kenapa netizen itu juga menduga si Ricardo ini adalah dalang di balik kejadian ini? Nah, nanti kita bakal bahas, setelah kita bahas kronologi lengkapnya, kita bakal ungkap keterlibatan 3 orang ini secara lengkap nih, bro. Nah, kita move on ke kronologinya. Well, kasus ini tuh terjadi pada tanggal 13 Mei. Yang dimana pada saat itu tuh si Valeria lagi nge-live di TikTok nih. Dia lagi nge-live di TikTok, lagi menyapa-nyapa para penontonnya, lagi ngobrol-ngobrol, lagi sharing-sharing. Tiba-tiba aja datang seorang kurir yang mau nganter hadiah katanya. Dan katanya itu adalah sebuah hadiah mahal. Tapi si Valeria ini sendiri nggak expect kalau bakal ada sebuah insiden berdarah yang menimpanya pada hari itu. Oke, kita mundur beberapa hari sebelum kejadian dulu nih. Well, sebelum kejadian itu, beberapa hari sebelumnya, si Erika ini tuh juga sempat nge-live. Dia itu katanya dikasih tahu sama si Erika atau si karyawannya si Valeria ini. Si Erika ngasih tahu ke si Valeria bahwa ada kurir paket nih yang nganter sebuah barang. Tapi pada hari itu, kayak ini lagi nggak ada di salon, atau dia tuh nggak ada di lokasi pada waktu itu. Alhasil barang itu tuh nggak jadi diterima sama si Valeria. Nah, tapi kurir itu tuh yang anehnya dia nggak nitip hadiahnya atau ninggalin hadiahnya di salon itu. Nah, dari situlah pada saat beberapa hari sebelum kejadian insiden berdarah itu, si Valeria ini nge-live. Ya kayak kegiatan sehari-harinya dia nyapa penontonnya. Tapi pada hari itu, si Valeria ini sempat ngoceh nih atau sempat menceritakan kekhawatiran tentang sesuatu yang akan melandanya katanya. Nah, jadi si Valeria ini ngomong kepada penontonnya. Dia menceritakan bahwa ada seseorang yang ingin mengirimi dia hadiah, tapi dia nggak tahu siapa yang ngirimin, dia nggak tahu siapa kurir yang bakal datang. Dan dia merasa aneh tentang itu semua. Karena ya kalau dipikir secara logika, kenapa si kurir ini tuh nggak ninggalin hadiah itu aja di salon atau nitip ke karyawannya si Valeria, kan bisa aja. Nah, disitulah Valeria ngomong ke penontonnya bahwa dia ngomong kayak gini kurang lebih. Kenapa ya orang ini mau ngantar hadiah, tapi dia tuh nggak mau nitip atau ninggalin itu hadiah di depan salon gua? Apakah orang ini mau menculik gua atau menjemput gua? Ya istilahnya kayak menculik gitulah. Nah, jadi di hari sebelum kejadian insiden berdarah itu tuh atau pengedorannya si Valeria ini, Valeria itu udah menyampaikan kekhawatiran juga sebenarnya kepada para penonton. Nah, lalu setelah itu tuh si Vivian, temannya si Valeria ini, nelpon si Valeria dan dia ngabarin bahwa hadiah yang tadi katanya datang dan nggak keterima sama si Valeria, hadiah itu tuh bakal datang lagi, akan dikirim lagi besok katanya. Dan dikonfirmasi juga, Vivian ini adalah orang yang sempat juga ngirim beberapa hadiah. Ya, nanti kita bahas. Nah, jadi kita move ke hari kejadiannya nih. Nah, di hari kejadiannya, tepatnya pada tanggal 13 Mei itu, si Valeria ini juga nge-live kayak hari-hari biasanya. Dia nyapa penontonnya, bercengkrama dengan para penontonnya di siaran langsung di TikTok pada hari itu. Nah, terus pas si Valeria ini lagi nge-live, lagi asik-asiknya nge-live nih, si Vivian nelpon.
dia ngomong, ya dia ngabarin, Val, hadiah yang gue kirimin kemarin datang ya hari ini. Dan dikonfirmasi juga si Vivian ini bilang kalau itu tuh adalah sebuah hadiah yang mahal. Nah, jadi karena mungkin itu adalah hadiah yang mahal, si Valeria ini tuh ngejawab, oh ya, gue bakal tungguin deh kalau emang itu adalah hadiah yang mahal. Nah, jadi kita bisa ngeliat bahwa Valeria ini tuh, ya mungkin karena itu hadiah mahal, dia tetap mau terima. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya hadiah yang dimaksud Vivian ini mungkin adalah hadiah yang ya semacam chaos kah? Gimana bro, menurut kalian? Kalau kalian punya teman dekat yang ngasih kalian hadiah dan tiba-tiba kalian itu kayak nggak expect kalau itu adalah hadiah berupa malaikat maut berjalan, gimana respon kalian bro? Silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada saat nge-live itu, si Valeria ini juga sempat ngoceh nih kepada para penonton. Dia ngomong kurang lebih itu kayak gini bro, kok gue ngerasa aneh ya, kok gue ngerasa ada yang janggal dengan hadiah yang bakal dikirimin ini. Kok gue ngerasa gue bakal mati deh setelah gue nerima hadiah ini. Wait, what? Dia ngerasa dia bakal mati? Aneh nggak sih? Orang yang udah punya firasat tapi dia kayak masih ragu-ragu dengan tindakan apa yang harus diambil sebenarnya. Kalau kalian gimana bro? Apa tindakan yang bakal kalian ambil? Nah, jadi di dalam live-nya itu, Vivian ini juga udah ngirimin beberapa hadiah ternyata. Dia tuh udah ngirimin 2 hadiah sebelum hadiah ketiga yang bakal diterima sama si Valeria ini. Nah, jadi hadiah pertama yang dikirimin sama Vivian ini tuh ada dibungkus pakai bungkusan warna coklat kalau nggak salah di live itu ya. Nah, terus hadiah yang kedua dikonfirmasi ini adalah sebuah boneka babi yang berwarna pink. Nah, kalau kalian lihat di live-nya si Valeria itu dia kelihatan lagi megang boneka babi warna pink. Dan ya, itu terjadi sebelum dia mengalami chaos insiden berdarah itu. Dia sambil megangin tuh boneka. Nah, sampai sini mungkin kalian udah paham kan? Jadi ternyata Vivian ini adalah orang yang mengirimkan hadiah yang sebelumnya sempat dikabarkan oleh si Erika atau si karyawannya Valeria bahwa ada hadiah yang diantar kurir nih. Tapi karena Valeria nggak ada di lokasi, si kurirnya mutusin buat cabut dan nggak ninggalin hadiah itu atau nitipin hadiah itu. Nah, jadi dikonfirmasi lagi si Vivian ini ngabarin Valeria bahwa hadiah itu bakal dikirim ulang. Nah, tapi bro, si Vivian ini juga sebenarnya ya rada-rada aneh juga menurut gua. Karena dia ngirimin sebuah hadiah katanya, tapi dia itu nggak tahu kurir yang nganter hadiahnya itu siapa. Karena dia tuh nggak sempat ngeliat katanya wajah kurirnya itu kayak mana, bentuknya kayak apa gitu loh. Nah, jadi dikonfirmasi juga bahwa Valeria ini tuh biasanya juga sering dikirimin hadiah sebenarnya sama para fansnya. Ya, kayak barang-barang endorsan gitu juga ada. Ya, makanya si Valeria ini mungkin heran ya, kenapa ada seorang yang mengantarkan hadiah. Tapi hadiahnya itu, ya apa salahnya dititip atau ditinggal aja di salonnya si Valeria ini. Jadi di sanalah Valeria mulai merasa ada yang aneh, tapi ya dia nggak bisa ngambil tindakan yang kayak menduga-duga gitu lah bro. Nah, kita lanjut. Lagi asik-asiknya nge-live, lagi megangin boneka babi yang warna pink tadi, abang kurirnya ini datang lagi nih. Paket katanya gitu ya kan. Nah, paket ini pun datang. Dan kelihatan di live itu, Valeria pun ngobrol gitu sama si abang paketnya. Dia kelihatan ngobrol, dia kelihatan berbincang-bincang, tapi dia sempat nge-mute live tersebut. Mungkin ada informasi yang sensitif mungkin yang dia takut kedengeran sama para penontonnya mungkin ya. Nah, jadi para penonton ini atau netizen-netizen ini nggak bisa ngedenger nih apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Tapi ya masih terlihat gerak-gerik yang ya masih santai, masih enjoy, nggak ada yang aneh. Nah, tiba-tiba nih bro, di momen itulah orang lagi asik-asiknya nonton, Valeria ini tuh tiba-tiba kelihatan lagi megangin dada dan perutnya seolah-olah dia tuh lagi kesakitan. Ya ternyata timah emas itu udah bersarang di dada dan di perutnya si Valeria ini, yang berakibat Valeria ini tuh kelihatan di live-nya bener-bener chaos parah. Nah, jadi pada saat momen itulah ternyata abang kurir ini ngedor si Valeria sesaat setelah mereka berbincang-bincang kurang lebih semenitan kurang. Di sanalah dia didor secara brutal sama si abang kurir paket ini. Nah, setelah itu si Erika, karyawannya si Valeria ini, langsung ngambil handphonenya Valeria buat ngematiin live-nya karena dia takut ada hal-hal yang ya sensitif supaya nggak terekspos semuanya ke media sosial. Dan dikonfirmasi juga bahwa si Erika inilah orang yang langsung menelpon pihak kepolisian untuk datang ke lokasi dan mengamankan situasi di sana.
Dan setelah chaos itu terjadi, dikonfirmasi bahwa pihak kepolisian itu tuh datang sekitar pukul 18.30 waktu setempat gitulah bro. Nah jadi pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi dan langsung menginvestigasi kejadian di sana. Dan lu tahu apa? Pihak kepolisian ngomong bahwa ini tuh adalah kekerasan atau sebuah kasus yang lagi marak di negara Meksiko. Mereka tuh sering nyebut dengan femisida. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu femisida itu tuh adalah sebuah tindak kekerasan terhadap gender, terutama itu terhadap wanita nih. Nah, jadi di Meksiko itu belakangan ini, beberapa tahun ini, dia ini memegang peringkat kedua sebagai negara yang banyak banget terjadi kasus femisida. Dan bahkan kasus femisida itu, atau kasus-kasus yang menyerang perempuan, itu tuh banyak banget yang belum terpecahkan nih bro. Nah, maka dari itu mungkin pihak kepolisian mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kasus kekerasan femisida. Tapi, pihak kepolisian pun juga mengkonfirmasi bahwa ini tuh masih belum terpecahkan sama sekali bagi mereka. Dan mereka belum bisa menemukan siapa pelakunya. Nah, jadi mereka menduga, pihak kepolisian itu menduga bahwa ini adalah kasus yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran nih bro. Pembunuh bayaran? Tahan. Kita bahas nanti. Nah, kita move on ke orang ketiga yang sempat kita bahas sebelumnya tadi nih bro. Nah, kita coba ulik 3 orang ini. Kita bakal kupas apa motifnya dan kenapa 3 orang ini disebut-sebut oleh netizen sebagai terduga dari dalang di balik kasus insiden berdarah ini. Well, Erika, karyawannya si Valeria. Nah, di dalam live Valeria pada hari itu, kalian tuh pasti juga bisa ngelihat kan? Pas dia ngematiin live-nya itu, dan tindakan yang dia ambil, kita semua bisa ngelihat kan? Nah, berdasarkan apa yang dilihat sama netizen, mereka itu ngelihat sosok Erika dengan ekspresi yang kayak orang, ya dia tuh kayak udah expect dengan apa yang bakal terjadi sama si Valeria. Seolah-olah nih, ini kita berspekulasi ya, dia itu kelihatan udah tahu kalau si abang kurir itu mau datang, dan dia tuh seolah-olah dia udah bakal tahu si kurir ini bakal ngedor si Valeria ini. Dan itu tuh kelihatan di ekspresinya. Nah, ini adalah ungkapan dari beberapa netizen nih bro. Netizen bilang bahwa dia kelihatan B aja dengan kejadian itu, seolah-olah dia itu ikut dalam rencana itu semua untuk menghilangkan nyawa si Valeria ini. Nah, tapi ternyata bro, Erika ini tuh memberikan pembelaannya terhadap dirinya bahwa dia itu nggak bersalah sama sekali, karena ya dia adalah salah seorang yang juga paling berduka atas hilangnya nyawa dari Valeria ini, karena secara dia ini adalah karyawan dari Valeria dan sekaligus juga teman dekatnya si Valeria. Nah, jadi dia minta netizen buat nge-stop semua dugaan-dugaan tersebut dan dia mohon serahkan ke pihak kepolisian aja tentang kasus kali ini. Nah, kita move ke orang kedua, yaitu Vivian. Vivian yang adalah sebagai teman dari si Valeria ini. Nah, jadi netizen mengait-ngaitkan nama Vivian ini karena dia adalah orang yang mengirimkan hadiah, beberapa hadiah sebelum dia mengalami chaos berdarah tadi. Nah, jadi kenapa Vivian ini juga diduga sebagai dalang di balik insiden ini? Well, gue bakal jelasin secara pelan-pelan kepada kalian biar kalian nggak salah paham nih bro. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui kan, bahwa Vivian ini adalah orang yang ngirim bunga mawar, boneka babi yang dipakai atau yang dipegang sama Valeria pas dia nge-live kan. Nah, terus hadiah yang ketiga. Nah, orang tuh banyak mengira atau netizen itu berspekulasi bahwa Vivian ini adalah orang yang ikut dalam rencana menghilangkan nyawa si Valeria ini. Nah, jadi kenapa netizen itu tuh mengungkapkan dugaan mereka dengan mengikut sertakan nama Vivian ini? Nah, jadi kalau kalian belum tahu nih bro, bahwa Vivian ini adalah orang yang banyak dibilang sama netizen sebagai orang yang iri sama si Valeria. Nah, jadi dia itu meniru semua hal yang ada pada si Valeria. Nah, nanti ini menarik nih bro, si Vivian ini mungkin ada kaitannya juga dengan orang ketiga nih. Nah, tapi nanti kita bahas. Nah, si Vivian ini mengikuti semua gaya yang dipakai sama Valeria, mulai dari warna rambutnya, gaya berpakaiannya, dan segala macam. Dan bahkan, jadi si Valeria ini tuh kan disebut-sebut sama orang sebagai Barbie-nya di daerah Jalisco atau di Meksiko nih. Jadi mungkin karena saking irinya, si Vivian ini pun sampai ngeganti nama Instagramnya itu pakai nama Barbie gitu di depannya.
Nah, terus ada update juga nih bahwa tersebar sebuah footage atau Easter egg yang ngeliatin sebuah isi DM-an nih, bro. Jadi netizen bilang bahwa ini tuh adalah DM-an antara si Vivian dengan pihak kartel. Apakah Vivian ini bekerja sama dengan pihak kartel untuk menghilangkan nyawa si Valeria? Gimana, bro, menurut kalian? Komen di bawah. Nah, jadi footage ini adalah memperlihatkan isi DM-an antara Vivian dengan yang diduga sebagai pihak kartel. Nah, tapi belum ada konfirmasi kepastiannya, apakah ini pihak kartel atau siapa. Tapi netizen banyak menduga bahwa ini adalah bukti kuat keterlibatan si Vivian dalam kasus kali ini. Nah, tapi Vivian tetap memberikan pembelaannya bahwa dia tuh nggak bersalah juga katanya. Dan dia sempat ngeposting tentang semua pembelaannya. Nah, kita move ke orang ketiga nih, mantan pacarnya si Valeria, Ricardo Luis Velasco, babang-babang kartel satu ini. Nah, jadi kenapa dugaan itu paling kuat ada di Luis Ricardo Velasco atau LRR ini? Karena secara dia ini adalah pemimpin kartel Jalisco New Generation atau disingkat itu CJNG. Dan buat kalian nih yang belum tahu, kalau CJNG ini atau kartel ini tuh adalah rata-rata berisikan orang yang pernah membelot dari kemiliteran. Jadi rata-rata isinya adalah orang-orang yang pernah berkarir di dalam bidang militer juga nih. Dan CJNG ini tuh diketahui dulunya itu adalah kartel yang bernama Los Zetas, yang sekarang berubah menjadi kartel Jalisco New Generation. Dan kartel ini tuh udah terkenal banget di daerah Jalisco tentang kekerasannya, mereka yang suka menghilangkan nyawa orang, dan penyelundupan barang-barang haram yang begitu masif. Dan bahkan kartel ini tuh udah dicap sebagai teroris sama Pak Presidennya US nih, Pak Donald Trump. Nah, jadi muncullah spekulasi-spekulasi terkait Ricardo ini, dan teori-teori pun berkembang. Orang banyak ngomong kalau keterlibatan si Ricardo ini adalah karena dasar kecemburuan. Nah, jadi kalau kalian ingat bahwa si Valeria ini tuh kan sering dikirimin tuh sebuah hadiah, entah itu hadiah mewah atau hadiah apapun sama fansnya. Dan itu berlangsung setelah bahkan dia tuh putus dari si Ricardo. Dia sering kirim hadiah mahal, endorse mahal. Nah, mungkin dia itu cemburu karena melihat mantan pacarnya yang dikirimin hadiah terus-terusan sama para fansnya. Nah, lalu teori yang kedua itu banyak dari netizen yang bilang bahwa dia itu cemburu dengan karirnya si Valeria yang melejit setelah putus darinya. Dan teori yang ketiga itu bilang bahwa Ricardo ini tuh diduga sempat mengancam Valeria untuk ikut bekerja sama dengannya di dalam menjalankan usaha atau organisasi kartelnya ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Valeria ini adalah orang yang mempunyai banyak banget pengikut. Dia nggak menutup kemungkinan kalau dia itu diajak kerja sama mantan pacarnya, dan kemudian dia menolak, dan mungkin setelah itu dia dihabisi. Ya, tapi itu masih spekulasi atau teori-teori dari netizen nih, bro. Nah, tentang sebelumnya yang gua bilang tentang keterkaitan Vivian dengan si Ricardo ini. Nah, kita coba kupas tentang keterlibatan orang berdua ini, bro. Atau mereka ini mungkin bekerja sama kali ya. Nah, kalau kalian ingat, Vivian ini adalah orang yang iri dengan segala apa yang dimiliki sama si Valeria. Mulai dari cara dia berpakaian, rambutnya, dan bahkan nama julukannya si Valeria aja dipakai buat jadi nama Instagram si Vivian ini. Nah, terus apa sih bang hubungannya antara Vivian dengan Ricardo ini? Nah, Ricardo ini juga iri dengan karirnya si Valeria yang melejit. Dan karena dia yang juga cemburu karena banyak fans yang ngasih dia hadiah. Nah, mungkin aja dari footage yang sempat beredar tadi, itu adalah isi percakapan antara Ricardo dengan si Vivian. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi itu tuh adalah bukti kuat juga yang bisa dipakai nanti buat persidangan kayaknya sih. Nah, jadi karena si Vivian ini ingin memiliki apa yang dimiliki sama si Valeria ini. Mungkin aja dari dahulu, Vivian ini tuh udah pengen juga memiliki pacar kayak pacarnya si Valeria. Atau dengan kata lain, dia ingin punya Ricardo-nya juga gitu loh, bro. Nah, jadi mungkin setelah putus dari si Valeria, si Ricardo ini, karena tujuan mereka yang sama, niat mereka yang sama, si Vivian yang iri, si Ricardo yang iri, cemburu, dan ya mereka sama-sama cemburu dengan karir, dengan apa yang dimiliki Valeria, mungkin aja mereka bekerja sama dengan dasar balas dendam karena ketidaksukaan terhadap Valeria ini. Nah, disinilah mungkin ada benernya juga tentang femisida yang disampaikan pihak kepolisian tadi. Nah, tapi ini masih spekulasi nih dari para netizen.
netizen. Nah, mungkin kalian punya pandangan kalian sendiri nih bro tentang kasus yang menimpa wanita cantik dari Meksiko ini. Kalau kalian punya spekulasi kalian juga, silahkan komen di bawah bro. Dan satu lagi nih, sebelumnya kan pihak kepolisian sempat bilang bahwa ini tuh juga diduga sebagai kasus yang dilakukan atau pengedoran yang dilakukan oleh pembunuh bayaran nih. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa atau yang mampu menyewa seorang pembunuh bayaran atau malaikat maut berjalan? Nah, dugaan kuat para netizen adalah kepada Ricardo, si LRR ini. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemimpin kartel kan. Dia adalah orang yang mempunyai net worth yang masif banget. Dan itu tuh memungkinkan banget buat dia itu menyewa seorang hitman untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, jadi dugaan orang tuh kuat pada Ricardo kalau dia adalah orang yang menyewa seorang pembunuh bayaran. Karena mungkin aja dia tuh nggak mau mengotori tangannya sama sekali. Karena yang kita ketahui seorang mafia, gangster, atau kartel itu tuh jarang ingin mengotori tangannya sebagai seorang pemimpin gitu loh bro. Tapi ya namanya sebuah kartel gede ya. Apalagi dia berada di sebuah negara yang emang banyak banget kartel-kartel di dalamnya, gangster-gangster di dalamnya. Jadi mungkin pihak kepolisian itu sulit untuk menjangkau, terutama si Ricardo ini yang seorang pemimpin dari kartel ini. Ya kita berharap aja semoga keadilan itu didapatkan sama pihak yang dirugikan. Kita berdoa semoga kasus Valeria itu segera selesai dan keadilan berpihak kepada Valeria. Dan gak cuma untuk Valeria aja, semoga kasus femisida di negara Meksiko itu menurun dan keadilan dirasakan oleh perempuan-perempuan di sana. Dan gak ada lagi yang namanya ketidakadilan terhadap para perempuan di Meksiko. Well, mungkin penjelasan dari gua tentang kasus Valeria kalian itu bisa menjawab rasa penasaran kalian dengan insiden yang menimpa Valeria ini. So, mungkin konten ini sampai sini dulu bro. Ya, kalau kalian punya pendapat kalian tentang kasus kali ini, silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan semoga kalian juga terhibur dengan kasus yang gua bahas kali ini. So, kalau kalian terhibur, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, biar gua bakal update terus tentang kasus-kasus terbaru lainnya. So, gua Agung. See you on the next video. Cheerio!